Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab 5, masih tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada poin A, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bicara masalah harmoni ini bisa diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi masyarakat yang penuh dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang kita pelajari minggu yang lalu meliputi harmoni dalam keberagaman sosial budaya, harmoni dalam keberagaman ekonomi, harmoni dalam keberagaman gender. Dalam keberagaman ini diperlukan adanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, saling menyayangi, serta mensinergikan dan menyeimbangkan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia yang dilatar belakangi oleh suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain merupakan karunia secara kodrati yang harus kita terima. Jika perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat ini mampu kita rekatkan, maka akan dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling memahami, saling menghormati antar sesama, yang pada akhirnya akan mempererat persatuan bangsa Indonesia. Disadari atau tidak, keberagaman dalam sosial budaya, keberagaman dalam ekonomi, dan keberagaman dalam gender ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Nah, anak-anak, pada minggu ini atau pada hari ini, kita akan belajar poin B dari bab 5, yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, SHMA, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nah, faktor penyebab masalah sosial itu dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat faktor psikologis. Kita akan uraikan satu persatu dari faktor ekonomi. Tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan jaminan kesehatan di sini akan menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Yang kedua, faktor budaya. Kemajuan teknologi informasi dan masuknya budaya asing atau gaya hidup kebarat-baratan atau westernisasi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, faktor biologis.
Kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi mengakibatkan kondisi biologis masyarakat Indonesia mudah terserang penyakit dan kurang gizi. Oke. Yang keempat, faktor psikologis. Beratnya beban hidup akan mengakibatkan emosi dan stres yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Itu tadi faktor penyebab masalah sosial. Sekarang kita akan bahas permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul. Yang pertama, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Unsur dari sistem sosial budaya menurut tokoh Kluchon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultural, itu ada tujuh unsur dalam sistem sosial. Yang pertama, sistem agama kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Yang ketujuh adalah sistem kesenian atau kesenian. Kita akan uraikan satu persatu. Sistem agama kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Masalah yang muncul dalam sistem agama ini sampai sekarang masih terjadi kekerasan atau bentrokan atau konflik antar agama. Oke, kita lanjut ke masalah nomor 2, yaitu sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masih banyak terjadi di dalam masyarakat kita bentrokan antar organisasi massa dan organisasi kemasyarakatan tersebut biasanya meruncing hingga pecah konflik di antara dua kelompok masyarakat atau organisasi massa tersebut. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Permasalahan yang muncul dalam sistem pengetahuan ini adalah kecurangan dalam peralihan ilmu pengetahuan, seperti kebiasaan mencontek, ya kan, jual beli ijazah palsu, rekayasa genetika, jual beli kunci jawaban masih sering menghiasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Kemudian kita lanjut kepada poin keempat, yaitu bahasa. Masalah yang muncul dalam bahasa ini adalah yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa daerah yang mulai tergusur karena dianggap kampungan sehingga jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul dan bahasa yang tidak pantas digunakan atau bahasa yang tidak sopan. Ini selalu menghiasi dalam masyarakat atau kehidupan masyarakat kita. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa asing di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Biasanya orang akan menggunakan bahasa asing ini biar dikatakan selangkah lebih keren dan lebih modern. Nah, yang kelima adalah sistem mata pencarian. Masalah yang muncul dalam masih banyak masyarakat yang murni kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya melakukan pencurian, kemudian penebangan kayu secara sembarangan, ya kan? Kemudian perdagangan narkotika, kemudian pencurian. Nah, pencurian ini banyak sekali modusnya, apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi, ya kan? Ada pembobolan bank, pembobolan ATM, dan lain sebagainya. Yang keenam, sistem teknologi dan peralatan. Masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri dan perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi informatika merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, khususnya dalam sistem teknologi dan peralatan. Banyak sekali barang-barang, makanan, ya, peralatan, teknologi yang harus kita impor dari luar negeri. Kemudian berkembangnya teknologi informatika, ya, di kehidupan kita
seperti media-media sosial ya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh adalah kesenian. Permasalahan yang muncul dalam kesenian ini antara lain adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berkedok seni, budaya, dan adat istiadat, namun sangat meresahkan kehidupan. Ingatan kita diingatkan kembali pada peristiwa ini ya, Sunda Empire, kemudian Ratu Sejagat. Ini adalah bentuk-bentuk kelompok masyarakat yang cukup meresahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, nah seperti contohnya lukisan, tarian yang mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya, itu juga merupakan permasalahan yang muncul dalam kehidupan atau dalam keberagaman sosial budaya. Sekarang kita lihat permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Permasalahan yang muncul diantaranya adalah kesenjangan penghasilan, inflasi, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan mengelola sumber daya, ya kan? Utang luar negeri, korupsi, defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi yang menurun, masalah pengangguran, kemiskinan ini mewarnai kehidupan bangsa Indonesia khususnya dalam keberagaman ekonomi. Nah, sedangkan yang ketiga adalah keberagaman gender, ya. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman gender ini diantaranya seperti KDRT, ya, stigma-stigma atau cap-cap stereotip terhadap perempuan, ya, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah, harus bisa masak, ya, doyan belanja, dan lain sebagainya. Kemudian subordinasi, ya, meletakkan perempuan itu di belakang, ya, perempuan itu tidak boleh maju di atas laki-laki, kemudian masalah marginalisasi perempuan dan lain sebagainya. Oke, bagaimana dengan penjelasan materi sub B tentang permasalahan yang muncul dan akibat yang ada dalam masyarakat atau keberagaman masyarakat Indonesia? Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui media sosial ditujukan ke Ibu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita simpulkan materi pembelajaran hari ini, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan gender. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini tentang permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender khususnya. Untuk menambah pemahaman kalian, ada tugas dari Ibu, yaitu tugas individu 51. Di sini ada aspek masalah, faktor penyebab, dan akibat. Kalian amati, identifikasi faktor-faktornya, faktor penyebabnya apa, akibatnya apa. Jadi kalian bisa identifikasi masalah dulu dalam bidang sosial, masalah yang terjadi di lingkungan kita apa, atau di Indonesia apa, faktor penyebabnya apa, akibatnya apa. Di sini ada budaya, ekonomi, dan gender. Ya, masing-masing nanti identifikasi masalah dalam bidang budaya apa, faktor penyebabnya apa, akibatnya apa. Kirim melalui Google Classroom, nama kelas, nomor absen jangan lupa. Oke kelas, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, stop coronavirus dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, stay at home, gunakan masker dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Bisa ketemu pada pertemuan yang akan datang untuk pembahasan poin C, yaitu upaya penyelesaian masalah. Bila taufiq wal hidayah, ada kurang Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.